Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sayyidil awwalin wal akhirin, khataman nabiyyin la nabiyya ba'da. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita sebelum kita ini ada. Adanya kita ini karena Allah mengadakan kita. Di dalam ilmu tauhid namanya ni'matul ijad. Ijad itu artinya mewujudkan dan mengadakan. Jadi adanya kita sekarang ini patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau antum tatawakkaluna haqqa tawakkuli la ruziktum kama yurzaqut thair taghdu himasan wa taruhu bitanan." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik tawakal seperti seekor burung, maka kalian akan diberikan rezeki seperti seekor burung, pergi dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Di dalam hadis ini ada dua pendapat. Ketika Imam Syafi'i rahmatullah alaih pergi belajar mondok ke pesantrennya Imam Malik, karena sudah masyhur di mana-mana Imam Malik ini adalah guru besarnya Imam Syafi'i. Di saat Imam Malik rahmatullah alaih mengkaji sebuah hadis, yaitu hadis yang baru kita bacakan tadi tentang masalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya tawakal. Ketika Imam Malik membaca hadis ini, apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau antum tatawakkaluna haqqa tawakkuli la ruziktum kama yurzaqut thair taghdu himasan wa taruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan rezeki seperti seekor burung, pergi dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Oleh karena itu, wahai murid-muridku, dari hadis ini kita bisa menyimpulkan bahwasannya kalau kita tawakal dengan sebenar-benar tawakal, tidak perlu kita bekerja, maka makanan akan datang sendiri kepada kita. Seperti seekor burung, perginya lapar, pulangnya kenyang. Di saat mendengar keterangan ini, muridnya Imam Syafi'i rahmatullah alaih mengangkat tangan. "Wahai guruku, sepertinya keterangan tidak seperti itu, wahai guruku. Yang namanya tawakal itu penting sekali, benar. Tetapi kerja juga perlu, wahai guruku. Di dalam hadis ini dikatakan, pergi dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Artinya apa? Burung ini kalau tidak pergi, dia nggak kenyang-kenyang. Makanya dia pergi." Imam Malik membantah, tidak bisa. Yang namanya tawakal itu walaupun kita nggak pergi, kita nggak kerja, kita nggak dagang, kita nggak apa-apa, bisa kenyang. Kata Imam Syafi'i, tidak bisa wahai guruku. Kita perlu kerja, kita perlu usaha, kita perlu berdagang. Hati bertawakal, kerja juga perlu, baru makanan bisa datang. Ketika mereka berdebat, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Singkat cerita, les belajar pun usai. Di saat selesai belajar, maka Imam Syafi'i rahmatullah alaih pergi ke pajak sebentar. Di saat beliau pergi ke pajak, ada orang membawa satu renteng buah anggur. Lalu buah anggur ini diberikan kepada Imam Syafi'i sebagai hadiah. Di saat Imam Syafi'i dapat buah anggur ini, dalam hati beliau, aku yang benar. Lihat aku yang benar ini. Kalau aku tidak pergi, nggak dapat anggur. Maka Imam Syafi'i dengan muka yang tersenyum, beliau pergi ke pesantren, menjumpai gurunya Imam Malik rahmatullah alaih. Lalu Imam Syafi'i membawa anggur dan dia hadiahkan kepada Imam Malik. Imam Malik pun dalam hati juga tersenyum. Aku yang benar. Lihat ini. Aku nggak perlu pergi-pergi, anggur pun datang kepadaku. Subhanallah. Kalau kita lihat dari kisah ini, kira-kira siapa yang benar, hadirin? Imam Malikkah atau Imam Syafi'i? Ya, dua-duanya benar. Tawakal yang dikatakan Imam Malik itu adalah benar. Tawakal yang dikatakan Imam Syafi'i adalah benar. Imam Malik mengatakan tawakal seperti itu mungkin ini ditujukan
untuk orang-orang yang makomnya sudah tinggi. Seperti makomnya para aulia, makomnya para sahabat, makomnya para muqarrabin, para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an kisah Siti Maryam. Siti Maryam ini enggak perlu kerja, duduk di mihrab, zikir-zikir, ibadah kepada Allah, makanan pun datang. Sampai Nabi Zakaria pun heran, "Ya Maryamu anna laki hada?" Wahai Maryam, dari mana buah-buahan ini? Maka Maryam mengatakan, qalat huwa min indillah. Ini semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki tanpa hisab. Betul tawakal yang seperti ini. Sedangkan Imam Syafi'i ini tawakalnya untuk orang kita-kita yang imannya masih lemah-lemah, amalnya masih lemah-lemah. Jadi kita butuh berusaha, kita butuh bekerja, kita butuh berdagang, kita butuh bertani, tetapi hati kita tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki saya bukan perdagangan, tapi yang memberikan rezeki saya adalah Allah Subhanahu wa taala. Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan, al-qulub tatawakal wal jawarih ta'mal. Apa artinya? Hati bertawakal sedangkan anggota badan bekerja. Subhanallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu indahnya perdebatan antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Mereka tidak saling marah-marah, mereka tidak saling menjatuhkan, tetapi mereka berdebat menggunakan ilmu-ilmu mereka. Jadi perlu kita sadari hadirin, berdebat itu boleh, berselisih itu boleh, yang penting bagaimana kita tetap menjaga ukhuwah kita, kita tetap menjaga tali persaudaraan kita, karena pada hakikatnya kita semua adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah saudara, salinglah memperbaiki antara saudara kalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sedikit kisah inspiratif yang perlu kita contoh di kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan perbedaan dan perselisihan di antara kita tidak menjadikan kita semakin jauh, tetapi perselisihan itu menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin inilah sedikit tausiah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.